Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih. وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, para tulab, talibat, ma'had habrul ummah, azani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji kitab Al-Yaqutun Nafis ala madhab Ibn Idris. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, kita masuk ke materi baru, bab baru setelah kita selesai membahas fikih taharah pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita memasuki pembahasan fikih salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. As-salatu. As-salatu lughatan ad-du'a'u bi khair. Secara bahasa bermakna ad-du'a'u bi khair. Ya, berdoa dengan kebaikan. Dan ada juga yang mendefinisikannya ad-du'a'u mutlaqan. Doa secara umum, secara mutlak. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ghaliban. Aqwal perkataan. Dan di sini kita tahu bahwasannya dalam sholat itu ada yang disebut sebagai rukun qauli. Nah, itu dia aqwal. Rukun qauli, apa saja yang harus dibaca saat sholat, yaitu ada takbiratul ihram, kemudian ada membaca al-fatihah, lalu membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Itu dia aqwal fi shalah, yang dikenal sebagai rukun qauli. Wa af'alun, perbuatan, dan perbuatan yang wajib dilakukan ketika sholat itu ada 8. Yang pertama berdiri, al-qiyam, kemudian ar-ruku', yang ketiga al-i'tidal, kemudian as-sujud, kemudian al-julus bainas sajdatain, kemudian al-julus fit tasyahud al-akhir, kemudian an-niyah. An-niyah ini a'malul qalbi, amalun qalbi, an-niyah. Kemudian yang maknawinya adalah at-tartib. Ya. Jadi ada 8 rukun fi'li. Baik, dan termasuk di dalamnya rukun fi'li qalbi dan rukun fi'li maknawi. Jadi total rukun sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, yaitu ada 13 rukun. Rukun qaulinya ada 5, rukun fi'linya ada 8. Yang dimulai, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, ghaliban. Kata-kata ghaliban bisa kita lihat di bawah, di catatan kaki. Wa min ghairil ghalib, salatul akhras, li'adamil aqwali fiha, wa salatul janazah, wal marid,
alladhi yujri arkanas salati ala qalbihi wal marbuti ala khashabatin li'adamil af'ali fiha. Kata-kata ghaliban, yang namanya sholat itu ada terdiri dari perkataan dan perbuatan secara umum. Tapi ada kasus yang mana sholat itu tidak ada qaul, tidak ada aqwal, dan tidak ada af'al. Contohnya sholatul akhros, orang bisu, sholatnya orang bisu. Sedangkan sholat yang tidak ada af'al itu seperti sholatul janazah. Ya. Jika dia mengatakan ada af'al dalam sholat jenazah, yaitu takbir, niat, ya, niat dan juga qiyam, maka ini hanya dua. Padahal tadi definisinya af'al, dan af'al itu jamak dan umumnya jamak minimal 3 perbuatan. Nah, sholatul jenazah itu hanya dua af'al, dua fi'il, fi'lan, niat dan juga al-qiyam. Wal maridul ladzi yujri arkanas salati ala qalbihi, orang yang sakit ya, yang hanya bisa berbaring, bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, melakukan sholat dengan menggerakkan hatinya, membayangkan kalau dia sedang sholat. Wal marbuti ala khasyabatin, dan orang yang terikat di kayu, yang tidak bisa bergerak, dan dia wajib sholat, ya maka dia sholat dengan mungkin menggunakan kedipan mata atau dengan menggunakan lehernya, mengisyaratkan pakai leher. Wahakadha li'adamil af'al fiha. Jadi itu fungsi tambahan kata ghaliban. Karena emang sholat umumnya itu terdiri dari aqwal wa af'al. Dan ada beberapa kasus yang mana sholat tidak ada aqwal dan juga tidak ada af'al. Baik. Thumma as-salawatul maktubatu wa awqatuha. Kemudian beliau langsung masuk ke pembahasan waktu-waktu sholat. Ini seperti dalam matan Abu Suja ya. Kalau kita lihat itu juga pertama pembahasannya adalah waktu-waktu sholat. As-salawatul maktubatu khamsun. Sholat yang maktubah, yang fardu itu ada 5. Dan maksudnya yang maktubah di situ bisa kita lihat di nomor 2. Ay al-mafrudatu fi kulli yaumin wa laylah asalatan 'alal a'yad. Kata-kata asalatan ini mengeluarkan sholat fardu yang gara-gara aridan, bukan asalatan. Sholat fardu yang bukan asalnya fardu, enggak, tapi dia dijadikan fardu sama kita. Seperti sholat nazar, ya, as-salatul manzurah. Sholat nazar itu kan dia wajib gara-gara kita nazarkan. Nah, tapi yang dimaksud maktubah di sini yang memang sejak awal hukumnya fardu. Alal a'yan ini mengeluarkan yang bukan fardu ain, seperti fardu kifayah, yaitu seperti sholat jenazah. Ada 5 waktu sholat fardu. Yang pertama az-zuhur. Ya, yang pertama adalah az-zuhur. Nah, kenapa kok yang pertama zuhur yang disebut? Ada yang tahu? Dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah di Fathul Qarib. Masih ingat? Ayat Al-Qurannya ya. Kenapa yang pertama sholat zuhur dulu, Pak? Bukan subuh dulu. Kenapa disebutkan di Abu Suja juga begitu sama. Zuhur dulu disebutkan. Kenapa kok menyebutkan zuhur dulu? Padahal kan yang sholat pertama hari itu kan subuh, bukan zuhur. Atau caranya diajarkan Nabi malaikat Jibrilnya habis subuh kan? Aywa. Jadi sholat, kenapa disebutkan zuhur dulu? Ya karena itulah sholat yang pertama kali diajarkan Jibril, yang Nabi kerjakan bersama Jibril. Ya, kita tahu kan kalau dalam kisah Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad
setelah menerima perintah sholat dari Sidratul Muntaha, kemudian turun ke Baitul Maqdis dulu untuk sholat subuh. Ya, sholat subuh berjamaah dengan para ruh Nabi. Setelah itu baru Nabi pulang ke Makkah. Nah, dikatakan dalam Al-Imta itu faqad jaa Jibrilu fi awwali yaumin ba'dal Isra'i wal Mi'raj wa 'allama an-nabiyya kayfiyatas shalah wa kana ya'tihi marratan awwalil waqti wa marratan akhiruhu hatta yu'lama anna waqtas salati bainahum. Jadi memang penyebutan zuhur dulu karena memang itulah sholat pertama yang Nabi sholat bersama Jibril. Dan Jibril pertama datang di awal waktu, mengajarkan sholat di awal waktu, dan kemudian mengajarkan sholat di akhir waktu. Az-zuhru wahia arba'u raka'atin wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwa dhillil istiwa. Ini kita tahu bahwasannya waktu zuhur ini kan global saja ya. Waktu zuhur global dimulai dari zawal tergelincir matahari dan berakhir ketika bayangan benda seukuran benda dan tidak dihitung zilul zawalnya tidak dihitung atau zilul istiwa itu tidak dihitung. Kemudian bisa kita lihat catatan kaki di bawah. Wahada waktu hal kulli. Ini waktunya secara umum. Wa yatajazza'u ila sittati awqatin waktu fadilah awwaluhu wa waktu jawaz ila ma yasa'u kulluha wa huwa waktul ikhtiyar alladhi huwa thalith wa waktu hurmah wa waktul qadru alladhi wa huwa al-qadru alladhi la yasa'u kulluha bi akhaffi mumkin min fi'li nafsih وضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبير إذ تجب حينئذ ذات الوقت وما قبلها إن جمعت معها وعذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير. Jadi sholat itu waktunya ada 7 istilahnya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, jawaz ma'al karohah, kemudian ada waktu tahrim, ada waktu uzur, dan ada waktu darurat. Waktu fadilah itu di awal waktu, ya disebutkan di situ waktu fadilah itu di awal waktu. Kira-kira dari azan, berkumandangnya azan sampai selesai mengerjakan sholat fardu dan sunnah-sunnahnya. Kira-kira waktu fadilah itu 25 menit atau setengah jam. Kemudian ada namanya waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu waktu setelah waktu fadilah. Mulainya sama, masuk waktu ikhtiar itu sama, tetapi berakhirnya berbeda. Ya. Dan ada namanya waktu jawaz, yaitu ilama yasa'u kulliha. Nanti ada namanya waktu jawaz, dan itu mirip dengan waktu ikhtiar. Wa huwa waktul ikhtiar alladhi huwa thalith. Kemudian nanti ada waktu jawaz ma'al karohah. Waktu jawaz ma'al karohah, yaitu yang mana waktu sholat hanya tersisa seukuran sholat. Misal waktu zuhur tersisa 5 menit atau 4 menit. Itu namanya waktu jawaz ma'al karohah. Karena 4 menit tersisa itu hanya cukup untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Tok. Dah. Dan itu pun mungkin hanya rukun-rukunnya saja. Tidak dengan menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Lalu nanti ada namanya waktu tahrim. Nah itu kalau waktu sholat sudah tidak cukup lagi untuk dikerjakan. Seluruhnya. Di dalam waktu. Waktu zuhur tersisa 3 menit. Nah ini susah.
Karena bisa nanti setengahnya di dalam sholat, setengahnya di luar sholat. Sudah di luar waktu sholat. Itu namanya waktu tahrim. Artinya kita berdosa mengerjakan di waktu tersebut, tapi tetap wajib sholat. Kemudian ada namanya waktu darurat. Wahuwa akhirul waktu idza zalatil mawani' wal baqi minal waktu qadrut takbir. Waktu darurat itu adalah mana waktu yang tersisa setelah penghalang hilang. Kayak wanita haid, haidnya berhenti haidnya berhenti menjelang maghrib. Misalnya maghrib jam 6, sekarang maghrib jam 6, haidnya berhenti jam 6 kurang seperempat. Masalah. Nah, seperempat jam itu kan sudah sangat cukup untuk sekedar mengucapkan takbiratul ihram. Bahkan kalau haidnya berhenti jam 6 kurang 5 alias 5 menit lagi azan maghrib, berarti dia sudah mendapatkan waktu darurat. Nanti dia wajib sholat asar dan juga zuhur sekaligus. Mengqadha kalau nanti dia mandi dulu, dia mandi kemudian masuk maghrib, dia sudah wajib melakukan sholat asar dan zuhur di qadha. Itu namanya waktu darurat. Ya, kemudian ada namanya waktu uzur, itu kalau di jamak. Kalau zuhur berarti jamak takdim. Ya, kalau kalau Jadi kita, asar oh, jamak sorry, takhir. Ya, kenapa Kang Justin? jadi kita lihat waktu kapan berhentinya haid, walaupun dia mandi, walaupun dia apa. Jadi misalkan haidnya dia berhenti masih waktu zuhur, tapi mepet ke asar. Dia Oke. mandi, pas keluar kamar mandi, udah asar, dia kodok zuhur sambil juga melakukan sholat asar. Betul, Seperti itu ya, Ustadz? betul. Nah, ya. Oke, baik. Ya, Baik, syukron. afwan. Nanti berulang lagi itu ya, nanti di pembahasan sholat-sholat berikutnya. Jadi saya hanya baca sekali saja supaya nggak berulang. Jadi yang namanya sholat itu waktunya ada 7 tadi. Tentu yang paling afdal adalah di awal waktu, namanya waktu fadilah. Nah inilah yang dimaksud waktu hurmah itu yang wallahu ta'ala alam yang Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia mengerjakan sholat di waktu hurmah alias melalaikan sholat sampai waktunya sudah mau keluar. Jadi nggak bisa dia mengerjakan sholat sempurna di waktu, tapi setengahnya dalam waktu, sisanya di luar waktu. Ini terlarang, ya berdosa. Baik, kemudian sholat asar, wahia arba'u raka'atin, wa awwalu waqtiha idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Tadi kan zuhur, sampai kapan zuhur berlangsung? Sampai ukuran bayangan benda seukuran benda. Jadi kalau ada benda ditancapkan itu biasanya ada di masjid-masjid zaman dulu. Itu ditaruh kayak syakhis atau kayu atau tiang untuk melihat pergerakan matahari. Nah kalau nanti setelah zawal kemudian bayangan bendanya itu seukuran benda. Misalnya bendanya seukuran 1 meter. Kemudian bayangannya seukuran 1 meter. Dan tidak dihitung dari benda. Tapi dihitung setelah dhillul istiwa. Setelah ukurannya sama 1 meter, berarti waktu zuhur selesai. Apakah sudah masuk zuhur? Sudah masuk asar? Belum. Kapan asar masuk? Jika bayangannya telah lebih dari 1 meter. Idza shara dhillu kulli idza wa awwalu waqtiha idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jadi misalnya bayangan benda sudah 1 meter lebih 2 senti misalnya, maka sudah masuk waktu asar. Dan di sini tidak disebutkan akhirnya ya. Wa akhiruhu tambahan wa akhiruhu ila idza gharabatis syamsu jami'a kursi syams. Waktu asar berakhir sampai terbenamnya seluruh bulatan matahari. Dengan begitu masuklah waktu maghrib. Wal maghribu wa hiya 3 raka'atin wa awwalu waqtiha ghurubu kursi syams. Terbenamnya seluruh bulatan matahari dan akhirnya hilangnya mega merah. Ghaibu batu asyafaqil ahmar. Wal isya'u wa hiya 4 raka'atin wa awwalu waqtiha ghaibu batu syafaqil ahmar.
wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Was-subhu wa hiya raq'atan wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'us syams. Nah, kita lihat ya bagaimana ta'bir musannif ketika mengatakan waktu sholat subuh dengan waktu maghrib. Maghrib beliau sebutkan wa awwalu waqtiha, kalau maghrib ghurubu kursi syams, terbenamnya bulatan matahari. Ini maksudnya terbenamnya seluruh bulatan matahari. Artinya kalau matahari masih setengah tenggelamnya di barat, baru setengah, maka belum masuk waktu maghrib. Begitu pula berarti juga belum waktu berbuka, belum tiba waktu berbuka puasa. Nah, kalau subuh, berakhirnya waktu subuh itu beliau menyebutkan tulu'us syams. Nah, tulu' syams, nggak pakai kurs. Nggak pakai tulu'u kursi syams, nggak begitu. Tapi tulu'us syams. Ini menunjukkan meskipun baru setengah atau sedikit matahari yang terbit, itu sudah menunjukkan berakhirnya waktu subuh. Baik. Nah, pembagian waktunya yang 7 tadi bisa nanti dilihat sendiri di bawah. Baik, kita langsung masuk ke a'dzarus shalah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut ya. A'dzarus shalah. A'dzarus sholati arba'atun. Apa maksudnya uzur sholat? Nah. Al-asya'u allati tudfa'u ithma ta'khiris sholati an waqtiha. Itu dia maksudnya. Ya, lihat di nomor 8 itu yang bawah. Yaitu sesuatu yang mana kalau kita sholat, mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, itu tidak terkena dosa. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan uzur tidak boleh uzur untuk boleh nggak sholat, bukan. Ya, maksudnya uzur di sini uzur yang mana kita tidak berdosa ketika kita mengakhirkan sholat dari waktunya. Bukan uzur untuk boleh nggak sholat. Ada 4. Sebutkan. 4 ini sesuatu yang masyhur saja. Uzur-uzur yang masyhur. Aslinya uzur-uzur ini lebih dari 4. Yaitu bisa dilihat nanti dalam kitab Mu'nisul Jalis. Ada di situ disebutkan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahullahu ta'ala. Yang pertama an-naum, tidur. Kita lihat di situ. Tidur itu menjadi uzur kalau bagaimana? Ya, ai qabla dukhuli waqti shalah mutlaqan au ba'dahu wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqal waqtu. Fala yu'dharu idza nama fil waqti wa huwa la yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqa anha. Walihadza tajibu alaihi al-fawriyatu fil qada' idza akharaha bin naumi hina idzin. Jadi kalau antum bisa bikin tasjirnya, tidur itu ada 2 keadaan. Yang pertama jika dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua jika dia tidur setelah masuk waktu sholat. Nah, mana yang uzur dan mana yang tidak disebut uzur? Kalau tidur sebelum masuk waktu sholat, ini menurut Imam Romli dan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini itu uzur secara mutlak. Maka dikatakan di situ qabla dukhuli waqti sholati mutlaqan, tidak ditafsir. Yang penting kalau dia tidur sebelum tiba waktu sholat, maka nanti kalau dia kebablasan, nah itu uzur. Ya, itu uzur secara mutlak. Kenapa disebut uzur? Ya karena dia tidur sebelum terkena kewajiban sholat. Ya, misal ada mahasiswa begadang ngerjain skripsi atau tesis atau disertasi apapun lah. Ngerjain sampai jam 3 pagi.
Zuhur padahal jam berapa? Zuhur. Subuh jam berapa? Jam 4 misalnya. Satu jam lagi. 1 jam lagi bakal azan subuh. Tapi dia ngerjain tugas sampai jam 3 pagi, terus ngantuk, tidur dia. Bangun-bangun jam 7. Fahuwa ma'dzur. Ya, beliau disebut uzur. Kenapa? Karena beliau tidur sebelum tiba waktu subuh. Maka menurut Imam Ar-Ramli dan Khatib Asy-Syirbini, ini disebut uzur. Dia tidak berdosa karena subuhnya telat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mentafsil. Ya, mentafsil. Kata Ibnu Hajar, "Idza dhanna annahu la yastayqidhu hatta yadhiqal waqtu, falaysa udhran." Jadi kalau dia ada orang tidur, meskipun tidurnya sebelum tiba waktu sholat, tapi dia zon, kemungkinan besar, dia tuh tahu kalau dirinya itu bangunnya pas telat. Kayak tadi, tidur jam 3 subuh, dan subuhnya jam 4. Dan dia tahu itu nggak bakal bangun tepat waktu tuh. Bisa-bisa bangunnya jam 7. Dan dia tahu itu. Ya, ghalaba ala dhannihi annahu la yastayqidhu illa ba'da khurujil waqti. Maka kata Imam Ibnu Hajar, hukumnya berdosa. Ya, falaysa udhran. Tidak disebut udzur. Tapi kalau dia tidur di sebelum tiba waktu sholat dan dia yadhunnu annahu sayastayqidhu qabla an yadhiqal waqti, maka itu udzur. Ya, misal tidur jam 3 atau zuhur. Orang tidur jam setengah 12. Zuhur mulai jam 12. Nah, dia nyetel alarm jam setengah 3 misalnya, atau jam 2. Dan dia yakin bisa bangun jam 2 atau kemungkinan besar dia bisa bangun jam 2, maka fahadza laisa uzur. Dan kalau nanti ternyata dia memang bablas, ya ternyata sudah nyetel alarm ternyata bablas, maka itu tidak berdosa menurut Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Al-Khatib Asy-Syirbi dan Imam Romli, ini disebut uzur secara mutlak, tidak ditafsir sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah, kalau tidurnya ba'da dukhulil waqti, sudah azan tidur. Nah, di situ bagaimana? Dikatakan di situ au ba'dahu ay ba'da dukhulil waqti au nama ba'da dukhulil waqti wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqal waqt. Dia tidur setelah masuk waktu dan dia yadhun. Dia merasa bisa bangun sebelum waktunya berakhir. Maka di sini dihukumi uzur. Fayakunu uzran. Disebut uzur. Tapi kalau dia ghalaba ala dhannihi, dia tidak bisa bangun, yadhunnu, kalau dia itu tidak bisa bangun kecuali setelah waktunya berakhir, la yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqal waqti anha, ya maka itu fala yu'dzar. Falaysa udhran. Ya, maka dia berdosa. Berdosanya 2. Berdosa karena tidurnya dan berdosa karena dia sholat sudah keluar waktunya. Begitu. Jadi misalnya ada orang nih pulang kerja capek, habis maghrib dia ngantuk berat. Habis maghrib dia ngantuk berat. Padahal setelah itu dia habis maghrib kan itu duduk. Habis maghrib dia tiduran. Kemudian ternyata azan Isya. Sudah azan Isya. Dan dia ngantuk sekali misalnya. Dia biasanya kalau tidur cepat bisa bangun jam 1. Misalnya. Tidur dia, azan Isya tidur dia. Nah, kalau dia yakin kemungkinan atau yadhunnu, ya minimal yadhunnu dia itu bisa bangun sebelum Isya selesai, artinya jam 1 bisa bangun, jam 2 bisa bangun, dan biasa begitu dia, maka tidurnya dia setelah masuk waktu Isya itu tidak berdosa. Karena dia biasanya yakin atau biasanya dia bisa bangun jam 2 atau jam 1 jika dia tidur pas azan Isya. Atau pas Isya masuk, awal masuk Isya dia tidur, dia bangunnya biasa jam 2 atau jam 1. Maka tidurnya dia saat itu tidak berdosa. Dan kalau ternyata qadarullah betul-betul keluar sampai waktu sholat Isyanya habis,
sampai azan subuh dia tidur, maka itu disebut uzur. Tidak berdosa dia. Tapi kalau ada orang udah tahu dia tidurnya ngebo, ya dia bakal habis waktu sholat itu. Kalau dia tidur setelah masuk waktu, tetap dia tidur, maka ini tidak diberi uzur. Hukumnya berdosa dia karena tidurnya, dan dosa yang kedua kalau dia mengakhirkan sholat. Tapi kalau dia sudah tahu dia biasanya bakal tidurnya bablas, terus dia nekat tidur setelah masuk sholat, waktu sholat tiba, tapi ternyata dia bangun sebelum waktu sholat berakhir, maka dosanya cuma satu, dosa tidurnya. Sedangkan dosa yang kedua yaitu mengakhirkan nggak dapat karena dia sudah sholat di waktu. Nah dari sini ulama Syafi'iyah memberikan beberapa hukum terkait rincian tidur sebagai uzur sholat. Yang pertama, apa hukum membangunkan orang tidur? Hukumnya apa? Ada teman jenengan, teman antum tidur. Tidurnya sebelum waktu subuh, misal. Ya, atau sebelum waktu sholat tiba. Tidur dia. Menjelang zuhur tidur dia. Jam 11:30 tidur. Katanya dia mau qailulah katanya. Tidur dia sebelum zuhur. Oke, kemudian azan. Allahu Akbar, azan. Nah, hukumnya kita membangunkan dia apa? Hukum membangunkan dia, kalau dia tadi tidurnya sebelum masuk waktu sholat, dihukumi sunnah. Dianjurkan, disunahkan bagi kita untuk membangunkannya sholat. Ya. Karena dia uzur itu. Tidurnya itu disebut uzur, karena tidur sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat kemudian dia tidur, ya maka di sini kalau kita tahu ini orang nggak bakal bangun kecuali kita bangunin, ya maka wajib bagi kita membangunkannya. Itu masalah yang pertama dari rincian hukum tidur. Yang kedua, kalau dia tidur kemudian terlewat waktu sholat. Ya, waktu sholat selesai, keluar, habis sudah. Bagaimana hukum mengqadanya? Apakah segera atau tidak? Dikatakan di sini, walihadza tajibu alaihi al-fawriyah fil qadha idza akharaha bin naumi hina idzin. Kalau dia tidurnya itu tidak disebut tidur yang uzur, maka dia nanti mengqadanya secara fauriyah, segera. Karena kan kaidahnya barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja tanpa uzur, maka nanti mengqadanya harus bersegera, fauriyah. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat ya karena uzur, maka nanti mengqadanya itu alat tarohi. Baik, itu uzur yang pertama, tidur. Yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Bisyart alla yansha'a an manhiyin anhu. Bal an nahwi mutala'atin fi kitabin aw sin'atin aw nahwihima. La nahwa qimarin minal muharramati aw nahwa lu'ab aw la'bi syatranj minal makruhat. Ini pernah terjadi ya. Saya rasa antum juga pernah. Pernah nggak antum Pernah, Ustaz. lupa sholat? Pernah. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa, Pak? Ya, saking sibuknya gitu, dikira udah sholat, ternyata kayaknya belum ya. Ah, iya. Ya, misalkan pas hajatan, ya kan, lupa. Ah, itu lupa itu uzur. Ya, tapi uzurnya lupa itu bagaimana? Kalau dia lupa gara-gara melakukan perbuatan yang sifatnya mubah. Bukan yang sifatnya manhiyun anhu. Ini baik makruh maupun haram. Jadi kalau dia lupa sholat gara-gara nonton bioskop. Nah, misalnya. Ya, nonton bioskop. Ini kan minimal makruh gitu. Kalau memang bioskopnya itu terpisah tempat duduknya. Kalau gabung, apalagi yang ditonton film-film unfaedah, itu haram. Ya, apalagi nonton bareng pacar misalnya, wah haram sudah. Terus dia lupa sholat gara-gara nonton di bioskop seperti itu. Atau lupa dia sholat gara-gara main Mobile Legend misalnya. Yang makruh ya. Kalau di sini dikatakan apa? Main syatranj. Apa itu syatranj?
catur. Ya, Catur. main catur. Minal makruhat. Lihat kata beliau di situ, catur hukumnya makruh. Tapi menurut jumhur itu mengatakan haram main catur. Syafi'iyah Tapi itu mengatakan kalau makruh. dalam kitab itu catur itu dipakai sebagai contoh hiburan biasanya ya Ustadz, kayak hiburan Ya, biasa di kita ah. mungkin zaman sekarang ya, Mm-mm. atau ya. Kenapa Dan disebut makruh? Kenapa, Kang Justin? enggak, cuman mau tanya ini loh, kadang hiburan kita atau hal yang kita lakukan itu yang mubah itu tercampur dengan yang mungkin tidak mubah. Misalkan kita hajatannya ada dangdutan. Hmm. Kita sebenarnya hajatannya mubah, tapi mungkin nonton dangdutannya Iya. mungkin haram. Lupa sholat gara-gara nonton dangdut. Ya dangdutnya ada Gitu. di hajatannya. Yang Iya. mana ya? Ya, jadi kita nggak sengaja ke sana buat nonton Iya. dangdut, tapi ketika kita di sana ada dangdutan, ya kita akhirnya nonton, kita Iya. lupa sholat. Itu Ya kan, gimana Ustadz? berarti kan nanti dilihat itu orang lupa sholat gara-gara keasikan nonton dangdutnya, konsernya, atau lupa gara-gara memang dia menghadiri walimahnya dan dia tidak menikmati dangdutnya. Nah, itu kan bisa dibedakan. Jadi kita sendiri yang tahu sih Ya, sebetulnya ya. betul. Ya, betul. Oh iya, syukur. Afwan. Nah, jadi kalau sekarang ada orang sholatnya lupa gara-gara main Mobile Legend. Maksudnya mana itu? Makruh atau haram? Atau main Free Fire? Ah, maksudnya itu haram apa makruh? Masuk mana Hukumnya ini, Tuan? Mobile Legends itu gimana? Itu haram atau makruh? Ya, lihat di Memang sini. Main kayak catur catur. kayaknya. Main catur apa hukumnya tadi? Makruh toh? Nah, Makruh Nah, ya. padahal kan di catur itu ada a'malul fikr, ya mengasah otak lah. Makanya Syafi'iyah itu memakruhkan main catur. Lah, kalau main catur aja disebut makruh, apalagi kalau lupa gara-gara main Mobile Legend. Kan gitu. Ya. Jadi nggak ada uzurnya, jadi ini aja, ya Iya. sebetulnya, ya. Ya bisa juga Oke. bisa kita katakan masuk ke makruh lah, misalnya ya main Mobile Legend atau main yang lain itu dia lupa gara-gara main game, saking asiknya main game, lupa sholat, atau saking asiknya nonton bola. Nah, itu masuknya apa berarti? Nonton bola. Ya berarti bisa juga masuk misalnya ke dalam la'bu syatranj. Maka ini tidak diberi uzur. Lupanya itu nggak uzur. Karena yansha'u an manhin anhu. Baik yang haram maupun yang makruh. Yang diberi uzur lupa kalau melakukan perbuatan yang sifatnya mubah. Ya, seperti apa? Jadi cari nafkah atau apa ya? Baca buku, eh, atau lagi membuat sesuatu, au membuat sesuatu sun'ah, lagi jahit atau apa, misalnya ya. Itu yang mubah. Waktu itu Syalabi pernah cerita itu, ada salah seorang ulama Hadramaut. Itu dia biasa sholat subuh ke masjid itu sebelum azan subuh. Biasa seperti itu. Ini ulama ini ke masjid sebelum azan subuh. Biasa. Oke. Nah, suatu ketika dia tiba di masjid sebelum azan subuh dan dia nunggu azan, tiba-tiba terlintas di kepalanya sebuah masalah fikih. Terlintas di kepalanya sebuah masalah fikih. Wah, ini apa ya? Nah, kemudian dia naik ke atas karena di masjid itu di lantai 2-nya ada maktabah. Ya, naik ke lantai atas, kemudian dia mulai mencari, buka kitab, mencari masalah tadi, membahas masalah tadi hukumnya apa. Nah, karena dulu kan apa namanya? Belum ada mikrofon. Itu zaman dulu itu, belum ada mikrofon. Ya, tidak ada pengeras suara. Jadi si ulama tadi keasikan baca buku di perpus, mencari masalah yang dia terbesit di kepalanya. Selesai, turun. Pas turun kemudian dia lihat kok sudah agak terang. Ya, sudah terang gitu. Terus muazin mau azan kan?
Apa kata si ulama tadi? Fulan, kamu kok azannya telat? Udah terang kok baru azan gitu. Saya nungguin kamu azan dari tadi. Ini kok udah terang baru azan. Apa kata muadzinnya? Azan apa? Ya azan subuh. Oh maaf Pak, ini kita mau azan maghrib. Mau azan apa? Mau azan maghrib. Berarti itu si ulama tadi dari sebelum subuh sampai menjelang maghrib dia di perpus dan lupa kalau dia belum sholat. Belum sholat subuh, belum sholat zuhur, dan belum asar. Masya Allah. Ya, habis waktunya menelaah kitab karena keasikan terlewat. Nah seperti ini diberi uzur. Ya, seperti ini diberi uzur. Tapi kalau melakukan perbuatan yang makruh, ya maka itu tidak diberi uzur. Lupanya itu tidak diberi uzur. Ya. Apalagi kalau sampai haram. Nah, lupa sholat gara-gara main judi. La haula wala quwata illa billah. Lupa sholat gara-gara pacaran. Nah, ini tidak diberi uzur. Wal jam'u ini kalau menjamak ya, ta'khiran bisa farin au maradin. Nah, antum lihat di situ kata-kata ta'khiran bisa farin au maradin. Dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, bolehnya menjamak takhir itu hanya dengan safar. Ya, kalau jamak takdim itu nggak boleh takhir. Itu kalau hujan, kalau jamak mator itu harusnya takdim, nggak boleh takhir. Nah, jamak takhir itu hanya diperbolehkan gara-gara safar jauh. Dan au marot, nah, kata-kata au marot ini pendapatnya ikhtiar Imam Nawawi dan bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat ikhtiar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wal ikrah ya, dan dipaksa untuk mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Baik. Jadi itu ya, ada 4 jenis uzur. Dan tadi yang agak rinci pembahasannya tentang tidur. Begitu. As-salatul muharramatu, satu lagi, kita ambil satu lagi. As-salatul muharramatu min haitsul waqti. Salat yang diharamkan dikerjakan berdasarkan waktu. Muharramah di sini haram ma'a adami sihah. Haram dan tidak sah. Ya, min haitsul waqti. Lihat di situ dikatakan nomor 3, kharaja bihi al-muharramatu min ghairi hadhil haitsiyah kas-salati fil makanil maghsub. Salat di tempat maghsub, di tanah yang maghsub. Atau kayak orang salat menggunakan pakaian hasil curian, maka salatnya sah tapi perbuatannya haram. Nah, kalau yang ini salatnya tidak sah dan haram dikerjakan. Tahrumu salatul lati la sababa laha au laha sababun mutaakhir fi ghairi harami Makkah fi khamsati awqat. Haram melakukan salat dan salatnya hanya 2 jenis saja. Kita tahu bahwasannya salat itu ada 2 macam. Ada salat fardu dan ada salat sunnah. Salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Salat sunnah yang muqayyad dan salat sunnah yang sabab. Salat sunnah muqayyad dan salat sunnah yang tidak muqayyad atau mutlak. Ya. Salat sunnah muqayyad terikat waktu dan terikat sebab. Yang terikat waktu seperti salat Id, salat Id, kemudian salat duha, salat witir, salat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Kalau salat sunnah yang terikat sebab, itu ada 3 sebab, mutaqaddim, muqarin, dan mutaakhir. Sebabnya dulu baru salat, atau sebab dan salat itu berbarengan, atau yang mutaakhir, salat dulu baru sebab. Kalau yang sebab dulu baru salat seperti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah tawaf, ya, sebab dulu baru salat. Kalau yang sebabnya muqarin berbarengan itu seperti gerhana, ya, salat sunnah gerhana. Kalau salat sunnah yang salat dulu baru sebab itu seperti salat istikharah dan salat sunnah ihram. Nah, yang diharamkan salat di waktu terlarang itu hanya 2 jenis salat saja,
yaitu satu, la sababalaha, sholat yang tidak memiliki sebab, yaitu naflun mutlak, au laha sababun mutaakhir, atau sebabnya belakangan. Sholat dulu baru sebab. Kal istikharati wal ihram, sholat sunnah istikharah dan juga sholat sunnah ihram. Ini yang diharamkan. Kecuali di haram Makkah. Ini istisna makani. Kalau di tanah haram Makkah itu tidak ada waktu terlarang. Boleh kapanpun. Nah, waktu terlarang itu ada 5. Ya, dikatakan di bawah, salasatun minha yata'allaqu bizaman min ghairi nadharin liman shalla wa liman lam yusalli, wathnani yata'allaqani bi fi'li sahibatil waqt, faman fa'alaha harumat alaihi salatu al-madhkurah wa man la fala. Waktu terlarang terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, yata'allaqu bi fi'lil musalli, berkaitan dengan perbuatan orang yang sholat. Jadi sholat dulu baru selesai, baru masuk waktu terlarang. Atau yang kedua, yata'allaqu bizaman, yang berkaitan dengan waktu. Nah, sebutkan di 5 di sini. Yang pertama, waktu terbitnya matahari sampai meninggi setinggi tombak. Itu kira-kira dari terbit matahari sampai 20 menit setelahnya atau 16 menit setelahnya. Kalau matahari terbit sekarang jam 5.30, maka waktu terlarang itu dari terbit matahari sampai 16 menit setelahnya. Jadi 5.46. Ya, 5.46 misalnya. Lalu waktu yang kedua yang terlarang waktu istiwa, dan ini waktu yang sangat singkat. Bahkan hanya sekedar untuk takbiratul ihram. Katakan di bawah itu. Wa waktuhu dayyiqun jiddan. Istiwa itu waktunya sangat sedikit, sangat sempit. Sekitar kurang lebih 2-3 detik. Tapi kalau kita melakukan sholat bertepatan dengan waktu istiwa juga diharamkan. Fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Kecuali pada hari Jumat. Sampai tergelincir matahari. Jadi waktu istiwa itu kan cuma sebentar. Ketika sudah masuk zawal, berarti sudah masuk waktu zuhur. Kecuali Jumat. Jumat itu tidak ada namanya waktu istiwa. Ya, meskipun istiwa tetap diperbolehkan sholat. Kenapa? Karena kita dianjurkan bersegera menuju masjid sejak pagi hari. Dan nanti melakukan ibadah sampai imam naik mimbar. Itu istisna'u zamani. Kalau tadi di tanah haram istisna makani, ini waktu Jumat istisna zaman. Dan waktu isfirar hatta taghrub. Isfirar itu ketika ketika langit sudah mulai menguning, ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yata'allaqu bizaman, berkaitan dengan waktu. Sedangkan yata'allaqu bi fi'lil musalli itu setelah asar, setelah melakukan sholat asar. Walau majmu'atan fi waktu zuhur, meskipun dia melakukan asar jamak takdim. Tadi dia jam 1 sholat zuhur plus asar. Nah, ketika dia setelah selesai jamak takdim di waktu zuhur, maka berlaku bagi dia waktu terlarang. Hatta taghrub, sampai terbenam matahari, wa ba'da fi'lis subhi hatta tatlu', dan setelah dia sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yata'allaqu bi fi'lil musalli ini itu berarti berbeda-beda bagi orang-orang. Bisa waktunya panjang, bisa waktunya pendek. Kalau dia sholat asar jam 5, berarti waktu terlarang buat dia ya jam 5 ke bawah, cuma 1 jam. Beda sama orang yang asar di awal waktu, jam 3:30 sudah asar dia. Berarti terlarang bagi dia ya dari jam 3:30, 3:30 lebih dikit sampai jam maghrib, begitu. Jadi tergantung, bisa beda-beda, bisa panjang, bisa pendek, tergantung orang itu sudah sholat asar atau belum. Begitu. Baik, itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya rasa cukup ya, dan cukup jelas insya Allah. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Saya persilahkan. Nanti di pertemuan berikutnya konsekuensi dari yang uzur dan tanpa uzur ini kaitan dengan qada nggak Ustaz? Ya, memang seperti itu. Kalau sholatnya diterlewatkan tanpa uzur, maka dia nanti wajib qada, tapi harus fauriyah.
Dua-duanya harus qadha, baik dia melewatkan sholat tanpa uzur maupun dengan uzur, dua-duanya wajib qadha. Ya, ini menurut 4 mazhab. Tapi masalahnya apakah harus segera atau boleh dinanti-nantikan, tarakhi. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, jika dia meninggalkan sholat karena uzur, maka nanti qadhanya ala tarakhi. Ya, tapi kalau dia meninggalkan sholat tanpa uzur, kalau tadi dengan uzur ala tarakhi. Kalau tanpa uzur alal fauriyah. Tapi semuanya tetap wajib mengqadha sholat. Begitu Pak Abdul. Monggo. Izin katanya, Baik, Ustaz. pertanyaan pertama Tat, yang soal rukun qauli sama rukun fi'li ini apakah hanya ada di mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain ada? Terus yang kedua soal apa waktu uzur bagi yang hilangnya mawani, misalkan seorang wanita tadi sudah bersih kemudian dia sudah dapat 1 rakaat tapi sisanya misalkan sholat asar gitu, sisanya berarti cuma dapat 1 rakaat, 3 rakaat sisanya udah masuk waktu maghrib, itu maghrib. masuknya qadha nanti sholat lagi atau sudah otomatis sholat itu sudah dihitung sekalian qadha? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaan. Yang pertama, masalah rukun qauli fi'li apakah hanya di mazhab Syafi'i atau ada di mazhab lain? Yang saya tahu hanya dalam mazhab Syafi'i istilahnya seperti ini. Ya, istilah khusus dalam mazhab Syafi'i, rukun qauli, rukun fi'li seperti ini. Yang saya tahu, ya. Dan dalam mazhab Hambali setahu saya nanti ada istilahnya rukun, ada istilahnya wajib. Ya. Ada rukun sholat dan wajib sholat. Itu dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya. Nah, jadi istilah rukun qauli ini memang khusus, sepertinya memang khusus istilah mustalahat dalam mazhab Syafi'i. Yang saya tahu begitu ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian masalah wanita dia sudah selesai haid. Misalnya haidnya selesai jam 5. Jam 5 sore. Berarti dia masuk ke waktu darurat. Mandi dia. Wajib mandi kan? Mandi untuk bisa sholat asar. Selesai mandi, ternyata waktu sholat tinggal 2 menit. Misal, sholat dia asar. 1 rakaat masih di asar. Rakaat kedua, ketiga, keempat itu sudah waktu maghrib. Apakah asarnya disebut qadha atau ada? Begitu Mas Pur? Begitu bukan pertanyaannya? Maka selama dia 1 rakaat itu dia dapatkan di rakaat masih di waktu, maka itu bisa disebut adaan. Ya. Jadi rakaat pertama dapat di waktu, sisanya di luar waktu. Di perempuan ini kan berarti dia ma'dzur. Ya. Dia sholatnya itu karena haidnya sudah baru selesai jam 5, kemudian dia mandi. Nah, nanti sholatnya itu waktu sholat pertama di waktu yang 2, 3, 4 itu di di akhir waktu. Maka ini dia disebut sholatnya adaan karena 1 rakaat masih di waktu. Seperti itu. Dan nanti baru dia sholat kan dia 2 waktu wajib sholat dia ya. Tadi kan wajib sholat asar plus sholat zuhur. Nah, begitu. Karena dia selesai haidnya ketika masih berada di waktu asar. Dan asar, zuhur itu waktu yang bisa dijamak. Maka bagi si perempuan ini wajib dia sholat asar dan zuhur sekaligus. Ya, ternyata waktunya sudah mepet. Dapat karena yang mepet sudah asar, ya berarti dia kerjakan asar dulu. Meskipun nanti asarnya ternyata ada yang setengah di luar waktu, maka asarnya tetap disebut adaan. Karena rakaat pertama sudah dapat di waktu. Ya. Nanti baru dia sholat zuhur. Sholat zuhur
qadaan. Ya, karena sudah habis waktunya kan, dan dia wajib sholat zuhur juga, maka asar dulu adaan, kemudian zuhur qadaan, setelah itu baru sholat maghrib. Begitu Kang Pur, Oh, Mas Pur. kenapa harus kodok sholat duhurnya, Tat? Padahal ada yang ceritanya Sayyidah Aisyah kunan maru biqodoi som wala biqodoi sholat apa gitu. Ya, karena kenapa kok dikodok? Sholat asar dan zuhurnya dikodok. Karena sholat asar dan zuhur itu sholat yang bisa dijamak. Ya, sholat yang bisa digabung. Berarti sama kayak orang yang haidnya selesai waktu Isya. Jam 10 selesai haidnya. Wajib dia mandi, kemudian dia sholat 2. Maghrib dan Isya. Maghribnya qadaan dan Isyanya adaan. Kenapa kok diikutkan sholat juga Ustadz maghribnya? Kan diperintahkan mengkodok sholat, kodok puasa tapi tidak dengan kodok sholat. Karena ini waktu sholatnya bisa digabung, maka ulama Syafi'iyah menyebutkan harus tetap dikodok dengan sholat yang sebelumnya. Kecuali kalau sholatnya nggak bisa digabung. Seperti misalnya haidnya selesai ketika waktu subuh tiba. Haidnya selesai ketika subuh. Atau haidnya selesai ketika zuhur. Jam 2 selesai haid. Jam 2 selesai haid. Mandi. Setelah itu dia sholat zuhur saja. Karena masih ada waktu zuhur cukup panjang. Ya dia sholat zuhur saja. Subuhnya gimana subuhnya? Kodok nggak? Nggak dikodok. Karena zuhur dan subuh tidak bisa digabung. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mafhum ya, Mas Nah, Pur? saya Bayakum. Demikian. Cukup ya. Kita teruskan insya Allah pembahasan syarat wajib sholat di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz. Matur nuwun.